Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ila Allah ta'ala wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li syafaati al-Qur'anil azim wa li karamati awliyaina wa li karamati ulama ila azal wa li karamati masyayikhina wa li karamati masyayikhina fil Qur'an la hadratina bil musafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa sahbihi al-muhajirin wal muhajirin wa ashabihi ajma'in jami'an subhanallahi wa bihamdihi wa azmin ala rasul jami'il malaikati muqarrabin wa sayyidil malaikati ajma'in alaihi wassalatu wassalam wa rahmatullahi jami'al awliya wa ulama wa syuhada wa salihin wa salihin wa ma'alifin radhiyallahu anhum sududina wa jadadina wa baina ma'adina ya fanina wa fatina wa sabiratina wa saqaina wa qrimina wa syaikhina wa syaikhina tanamina wa jami'in ma'afun alina jami'in mautana wa jami'in qulina wa rahmatullahi jami'in talamin wa talabah wa asadi fi hadal ma'had wa jami'in muassisi wa jami'in مشايخنا كرام مشايخنا في القرآن شيخنا من سسن وسسن علم من مشايخنا في طريقة سيد سامي راسي كرام من سبب سنة شامل شامل وقدر ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمصابين في بلدنا إندونيسيا خاصة في بلاد المسلمين عامة جميع مرضانا مرضى المسلمين وموتانا موتى المسلمين تقبل الله وإياهم أجمعين برحمة المغفرة من الله ورضوانه فرضاه لنا وله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya kan Allah dan sang Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Qur'anu syifa. Al-Qur'anu tawi Al-Qur'an iku syifaun dadi obat. Iku syifaun dadi obat. Al-hadithul khamis asyar. Hadis ke-15 an Abdillah bin Mas'udin dan riwayatake saking sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud qala dawuh sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisyifaaini al-asali wal Qur'an. Alaikum iku tetep ing atase sira kabeh. Alaikum iku tetep ing atase sira kabeh. Bisyifaaini utawi kelawan obat loro utawa tamba loro. Bisyifaaini utawi kelawan obat loro utawa tamba loro. Apa dua obat itu? Al-asali rupane madu, al-asali rupane madu, wal Qur'ani lan Al-Qur'an, wal Qur'ani lan Al-Qur'an. Bab ini menjelaskan tentang Quran sebagai syifa, sebagai obat atau penawar. Hadis nomor 15 diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian mau cari obat, maka ada dua obat yang sangat manjur. Zaman dulu kan belum ada pabrik obat, belum ada obat-obat kimia, belum ada pil-pil atau sirup-sirup, itu belum ada. Jadi obat yang sejak zaman kuno sudah ada itu ya ini dua obat ini. Al-asali pertama madu. Madu itu obat untuk penyakit-penyakit badan. Di dalam surat An-Nahl kan disebutkan wa awha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Terus sampai
yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fi shifaa'ul linnas. Dari lebah. Lebah itu kan sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman kuno itu lebah sudah ada. Dan yang ada di dalam perutnya lebah itu nanti akan keluar cairan yang bermacam-macam warnanya, mukhtalifun alwanu. Dan cairan ini bisa menjadi syifa, menjadi obat bagi manusia. Nah, ini obat sejak zaman kuno itu sudah dipakai oleh manusia, yaitu madu untuk menyembuhkan atau penawar penyakit-penyakit tubuh. Nah, sementara manusia itu kan tidak hanya terdiri dari tubuh, tidak hanya terdiri dari jasad. Manusia itu juga punya ruh, punya jiwa, punya hati. Dan jiwa, hati, ruh ini tidak bisa diobati dengan madu. Coba kalau ada orang gila gitu, mengobati madu, terus apa mandi? Apa ngejarap? Enggak bisa. Madu itu cuma obat jasad tubuh kita. Sementara jiwa, kalau ada orang yang punya penyakit jiwa, itu obatnya adalah Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Jadi di Al-Quran itu Allah memang menurunkan obat yang ada dalam Al-Quran. Minal Qur'ani ma huwa shifaa. Di antara dalam Al-Quran itu ada obat. Kemudian di surat Yunus juga disebutkan qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum wa qad ja'atkum mau'izatun qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Di Al-Quran itu selain ada mau'izah, ada nasihat, juga ada obat lima fis sudur, bagi apa yang ada di dalam hati, yang ada di dalam dada. Jadi Al-Quran itu adalah obat bagi jiwa kita, obat bagi ruh kita, obat bagi hati kita. Jadi segala penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu obatnya adalah Al-Quran. Termasuk penyakit hati apa ya? Ya iri, ya dengki, ya benci. Kadang juga kita punya dendam. Itu kan penyakit-penyakit dalam hati. Termasuk ketika jiwa kita sakit. Orang sakit jiwa itu enggak hanya gila. Termasuk putus asa, itu sakit jiwa. Termasuk galau, itu juga termasuk sakit jiwa. Jangan orang keseringan galau itu lama-lama nanti juga akan gila. Nah, itu termasuk penyakit jiwa. Makanya jika kalian pengen sehat jasad kalian, maka minumlah madu. Kalau pengen sehat jiwa kalian, maka bacalah Al-Quran. Itu kan sangat terkenal. Tombo ati iku limo sawarnane, iku limo perkarane. Kaping pisan apa? Maca Quran man manane. Jadi baca Quran itu enggak cuma huruf-hurufnya saja. Meskipun baca hurufnya saja sudah berpahala, tapi baca Al-Quran biar jadi obat jiwa kita itu sekalian dengan maknanya. Jadi baca Quran enggak perlu cepat-cepat. Baca dengan tartil sekaligus diresapi maknanya. Makanya dalam hadis ini disebutkan kalian bisa memanfaatkan dua obat ini, yaitu madu untuk obat jasad tubuh kita dan juga Al-Quran untuk obat jiwa kita, obat roh kita. Terus bab selanjutnya fadlul ijtima'i ala tilawatil Quran. Fadlul ijtima'i utawi iki
iku bab kang nerangake keutamaane kumpul-kumpul. Fadlul ijtimai utawi iki iku bab kang nerangake keutamaane kumpul-kumpul ala tilawatil Qur'ani ing atase maca Al-Qur'an. Ala tilawatil Qur'ani ing atase maca Al-Qur'an. Al-haditsus sadis asyar. Hadis kang nomor 16. An Abi Hurairah dan riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawa sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Man utawi sapane wong nafasa kang ngewangi garis miring ngudari ngewangi garis miring ngudari sapa man an mukminin saking wong mukmin kurbatan ing sak masalah min kurabid dunya saking pira-pira masalah donya nafasa mongko bakal ngewangi utawa mudari sapa Allahu Allah anhu saking man kurbatan ing sak masalah min kurabi yaumil qiyamati saking pira-pira masalah dina kiamat. Waman lan utawi sapane wong iku yassara gampangake sapa man ala mu'sirin ing atase wong kang susah. Yassara mongko bakal gampangake sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Waman lan utawi sapane wong iku satara nutupi aib sapa man musliman ing wong muslim satara mongko bakal nutupi aib hu ing musliman sapa Allahu Allah fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Wallahu utawi Gusti Allah iku fi aunil abdi tetap ing dalam nulungi hamba. Makana selagine ono sapa al abdu hamba atau kawula iku fi auni akhihi tetap ing dalam nulungi
sedulure al-abdu iku fi auni akhihi tetap ing dalam nulungi sedulure al-abdu. Waman lan utawi sapane wong iku salaka ngambah sapa man tariqon ing dalan yaltamisu kang golek sapa man yaltamisu kang golek sapa man fihi ing dalam tariqon golek ilman ing ilmu sahala mongko bakal gampangake sapa Allahu Allah lahu maring man bihi kelawan ilman gampangake tariqon ing dalan ilal jannati maring swarga wa majtama lan ora kumpul sapa kaumun kaum fi baitin ing dalam omah min buyutillahi saking pira-pira omahe Gusti Allah. Maksudnya Baitullah di sini adalah masjid, bukan tempat tinggalnya Allah. Yatluna halih maca sapa qaumun kitaballahi ing kitabe Allah wa yatadarasuna lan sinau sapa kaum wa yatadarasuna lan saling sinau atau saling deres sapa kaum hu ing kitaballah bainahum ing dalam antarane kaum ora kumpul illa nazalat kejaba tumurun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu ketenangan wa ghashiyat lan ngucuri hum ing kaum apa ar-rahmatu welas asih kasih sayang wa haffat lan mengelilingi hum ing kaum sapa al malaikatu pira-pira malaikat wa dzakara lan nuturake hum ing kaum sapa Allah fiman ing dalam uwong indahu kang ing dalam ngarsane Gusti Allah
Waman lan utawi sapane wong, waman lan utawi sapane wong battoa kang nunda utawa nglambat, battoa kang nunda garis miring nglambat, bihi kelawan man apa amaluhu amaleman lam yusri mongko ora bisa nyepetake bihi kelawan man apa nasabuhu nasabe man Bab selanjutnya menerangkan tentang keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran, untuk tilawah Al-Quran. Kalian kemarin kumpul simaan, kumpul tadarusan, kumpul untuk saling simak menyimak, saling belajar mempelajari Al-Quran. Itu keutamaannya apa? Dijelaskan dalam hadis ini. Hadis nomor 16. Ini saya jelaskan singkat saja. Besok insyaallah kita lanjutkan penjelasannya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa mau membantu permasalahan dari seorang mukmin dapat masalah, terus dia bantu, permasalahan ini termasuk permasalahan dunia, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka insya Allah nanti ketika orang tersebut dapat masalah di hari kiamat, maka akan dibantu. Tidak dibantu oleh orang yang dibantu di dunia tadi, tapi yang membantu adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak usah khawatir kalau kalian di dunia sering bantu orang lain, nanti ketika hari kiamat yang bantu bukan manusia lagi, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yassara 'ala mu'sirin, dan barang siapa mempermudah permasalahan orang yang kesusahan, maka yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mempermudah permasalahannya baik di dunia maupun di akhirat. Kecuali kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Harusnya kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Jangan kebalik ini prinsipnya. Wa man satara musliman, barang siapa mau menutupi aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah yang akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa mau melalui jalan, barang siapa mau mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada suatu kaum yang berkumpul di Baitillah, salah satu di antara rumah-rumah Allah di bumi, maksudnya di masjid-masjid, di majelis ilmu, majelis taklim. Di dalam Baitillah itu dia membaca yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarusuna bainahum, saling deres, saling belajar, saling mempelajari kitab Allah.
Tidak ada yang berkumpul illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun terhadap kaum itu sebuah ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian kaum itu akan dikucuri, akan dihujani kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, kemudian kaum itu juga akan dikelilingi oleh para malaikat. Tidak hanya itu, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama-nama kaum ini di antara makhluk-makhluk yang berada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya trending di Twitter atau trending di YouTube, tapi ini trendingnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antara para malaikat. Wa man batta'a bihi 'amalu, dan barang siapa yang amalnya itu lambat, sering menunda-nunda amal, sholat ditunda-tunda, terus puasa ditunda-tunda, zakat ditunda-tunda, maka lam yusrik bihi nasabu, maka nasabnya, meskipun dia keturunan terhormat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amalnya, tidak bisa mempercepat jalannya menuju ke surga. Kalau amalnya lambat, itu nasabnya nggak bisa menolong sama sekali. Maksudnya ini nanti insya Allah kita akan dalami kembali besok insya Allah. Allah Ta'ala ala wa sallam. Al-Fatihah. Dengan bacaan kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi, Allah Ta'ala ala wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.